Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita dengan tema kasus, yaitu di kampus terdapat banyak sampah yang berserakan meskipun sudah disediakan tempat sampah. Kondisi ini menyebabkan lingkungan kampus menjadi tidak nyaman dan menimbulkan penyakit. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Argi Sarleksa, ada Muhammad Anggil, dan Amar Fakri Nur Habibi. Oke, langsung ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bacalah. 3. Latar belakang masalah sampah rasanya tidak kunjung bisa diselesaikan dengan tuntas. Meskipun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, sampah tetap saja terlihat menumpuk di mana-mana. Tempat sampah khusus sudah disediakan seperti tempat sampah khusus bahan organik dan tempat sampah anorganik. Anehnya, tempat sampah itu sepertinya tidak berfungsi karena masih banyak orang-orang membuang sampah di mana saja. Termasuk warga kampus Universitas Jember, masih banyak warga kampusnya membuang sampah sembarangan, walaupun sudah disediakan tempat sampah di tempat-tempat tertentu. Rumusan masalah 1. Berikut ini merupakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Apa saja jenis-jenis sampah? Apa saja penyebab pencemaran limbah plastik di kantin? Bagaimana cara mengatasi sampah di daerah kampus, terutama di kantin? Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui jenis-jenis sampah, untuk mengetahui penyebab pencemaran limbah plastik di kantin, untuk mengetahui cara mengatasi pencemaran sampah plastik di kantin. Pengertian sampah. Dalam Kamus Lingkungan 1994 dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang rusak atau cacat selama manufaktur atau materi berkelebihan atau buangan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Istilah lingkungan untuk manajemen. Ecoling 1996. Sedangkan Dr. Tanjung menyatakan bahwa sampah adalah suatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengolahan khusus. Jenis sampah. Jenis sampah secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yakni 1. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai karena bahan-bahannya berasal dari tumbuhan maupun hewan tanpa proses kimiawi. Contohnya dari sampah ini, sampah dedaunan, sampah busuk, kotoran hewan, kotoran manusia, dan serbuk kayu. Jenis sampah kedua, sampah non-organik. Sampah ini kebalikannya sampah organik, yakni sampah yang tidak mudah diuraikan sehingga diberlakukan secara khusus untuk mempercepat proses penguraiannya. Contoh, sampah plastik, pecahan kaca, potongan besi, potongan tembaga, botol kaleng bekas, limbah, asap pabrik atau asap motor, dan ban bekas. Sampah bila berserakan di mana-mana akan menyebabkan lingkungan terlihat kotor, dan apabila jumlah sudah tidak terkendali, sampah ini juga akan menimbulkan pencemaran bahkan banjir. Pengaruh sampah. Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada di sekitarnya, di mana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana seperti next.
1. Dampak terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai. Pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menyakitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah. Dengan pengelolaan tidak cepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah, hemorrhagic fever, dapat juga meningkatkan dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, salah satunya contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita atau lainlah. Next. 2. Rusaknya lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dapat konsentrasi tinggi dengan meledak. Next. 3. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Dampak yang dapat ditimbulkan sampah terhadap keadaan sosial ekonomi adalah pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung untuk mengobati orang sakit, dan pembiayaan secara tidak langsung tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Next. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Jadi, kita sebagai masyarakat, terutama sebagai mahasiswa, harus mengerti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita harus mempunyai kesadaran bahwa membuang sampah sembarangan dapat berdampak terhadap kesehatan, rusaknya lingkungan, dampak terhadap sosial ekonomi, dan terjadinya banjir. Dari hasil survei yang kami dapatkan, disebutkan bahwa penyebab orang membuang sampah sembarangan dikarenakan faktor malas, terdesak, berpikir bahwa petugas akan membersihkannya, kurangnya kesadaran diri, kurangnya peduli dengan lingkungan sekitar, tak sampah yang jauh, dan tidak menemukan tempat sampah. B. Saran. Memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama, terutama kepada petugas yang ada di lingkungan kampus. Bertekad pada diri sendiri untuk melakukan perubahan agar tidak membuang sampah sembarangan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.